Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Triwartono, MSI, selaku dosen pembimbing saya, dan juga Bapak Ahmad Lutfi, SEMM. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Debt Equity Ratio dan rasio profitabilitas terhadap return saham perusahaan manufaktur subsektor food and beverage yang ada di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 hingga tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rifki dengan nomor NIM 2110105038555. Yang pertama adalah latar belakang. Peningkatan pertumbuhan ekonomi mengakibatkan timbulnya persaingan bisnis yang meningkat di antara perusahaan yang terlibat di dalamnya. Persaingan tersebut menuntut perusahaan untuk mampu meningkatkan value perusahaan melalui segala aktivitas yang dilakukan. Perusahaan manufaktur adalah jenis usaha yang melakukan proses pengolahan input atau barang mentah menjadi output atau barang jadi yang akan dijual kepada konsumen atau masyarakat. Perusahaan umumnya memerlukan modal yang besar dalam operasional usaha untuk mencapai keuntungan yang besar. Maka dari itu, pasar modal sebagai tempat di mana berbagai pihak menjual saham dan obligasi dengan tujuan memperoleh tambahan dana untuk memperkuat modal perusahaan. Para investor melakukan pembelian saham dengan tujuan mendapatkan return yang tinggi, di mana return merupakan hasil dari investasi, namun memiliki cukup resiko. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Menurut Kashmir tahun 2017, debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jika perusahaan tersebut dilikuidasi. Rasio ini juga disebut dengan rasio pengungkit atau yang menilai batasan perusahaan dalam meminjam uang. Selanjutnya, menurut Hasan tahun 2022, profitabilitas adalah rasio untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan nilai penjualan, aktiva, dan modal sendiri. Namun, menurut Asnawi dan Wijaya, rasio profitabilitas atau laba menunjukkan kemampuan perusahaan mendapatkan hasil selama satu periode produksi. Menurut Yogianto 2014, return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi, dan menurut Fahmi, return adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Hipotesis menurut Sugiono menyatakan, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang dikemukakan di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut. H1, diduga rasio solvabilitas atau debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan. H2, diduga rasio profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan. H3, diduga rasio solvabilitas atau debt to equity ratio dan profitabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang menganalisis fenomena secara objektif dengan memusatkan perhatian pada data numerik, yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan subsektor food and beverage
Penulis mengambil periode waktu perhitungan laporan keuangan pada tahun 2019 hingga tahun 2023. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang menganalisis fenomena secara objektif dengan memusatkan perhatian pada data numerik, yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan subsektor food and beverage. Penulis mengambil periode waktu perhitungan laporan keuangan pada tahun 2019 hingga tahun 2023. Hasil penelitian berdasarkan hasil analisis regresi berganda, perhitungan regresi pada tabel di atas, maka dapat diperoleh persamaan regresi yaitu Y sama dengan minus 2297,377 dikurang 5302,567 dan X1 plus 252,661 dan X2. Dari persamaan di atas maka disimpulkan sebagai berikut. Nilai konstanta sebesar minus 2297,377 diartikan bahwa jika variabel DER atau X1 dan ROA atau X2 tidak dipertimbangkan, maka return saham hanya akan bernilai sebesar minus 52.534 poin. Yang B, jika nilai DER atau X1 sebesar minus 5.302,567 diartikan apabila konstanta tetap dan tidak ada perubahan pada variabel earning per share atau X2, maka setiap perubahan satuan pada variabel X1 akan mengakibatkan terjadinya penurunan pada return saham sebesar 5.302. Sekian. Yang C, jika nilai return atau X2 sebesar 252 atau 661 diartikan apabila konstanta tetap dan tidak ada perubahan pada variabel DER, maka setiap perubahan perubahan satu satuan pada variabel return on asset atau X2 akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada return saham sebesar 252,661 poin. Hasil statistik uji T menunjukkan variabel DER berpengaruh terhadap return saham. Nilai T hitung minus 2301 lebih besar dari nilai T tabel 2,17882 dan signifikan nilai 0,040 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan DER berpengaruh terhadap return saham. Hasil statistik uji T menunjukkan variabel return on asset atau ROA tidak berpengaruh terhadap return saham. Nilai T hitung 0,016 lebih kecil nilai T tabel 2,17882 dan nilai signifikan 0,988 lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan return on asset tidak berpengaruh terhadap return saham. F, hasil perhitungan diperoleh F terhitung lebih besar dari F table yaitu 5.549, lebih besar dari 3,89. Sedangkan dilihat dari nilai signifikan diperoleh sebesar 0,020 yang lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa DER dan return on asset berpengaruh signifikan terhadap return saham. Selanjutnya, uji koefisien determinan diperoleh nilai koefisien terdeterminasi sebesar 0,480, maka dapat disimpulkan bahwa variabel DER dan return on asset berpengaruh terhadap variabel return saham sebesar 48%, sedangkan sisanya 52% dipengaruhi oleh faktor lain. Kesimpulannya,
Yang pertama yaitu hasil penelitian diperoleh bahwa DER berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan food and beverage yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2019 hingga 2023. Yang kedua, hasil penelitian diperoleh bahwa return on asset tidak berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan food and beverage yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 hingga 2023. Yang terakhir, secara simultan hasil penelitian diperoleh bahwa DER dan return on asset berpengaruh signifikan terhadap return saham pada perusahaan food and beverage yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2019 hingga tahun 2023. Saran yang pertama bagi perusahaan sebaiknya berfokus pada pengelolaan aset dan peningkatan profitabilitas melalui keputusan pendanaan yang tepat serta menerapkan analisis rasio keuangan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Bagi investor disarankan untuk melakukan analisis fundamental yang mendalam menggunakan rasio keuangan seperti debt to equity ratio dan net profit margin untuk menilai kinerja perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi lebih lanjut hubungan antara struktur modal dan profitabilitas terhadap return saham serta mempertimbangkan variabel lain yang mungkin mempengaruhi kinerja perusahaan di sektor yang berbeda. Terima kasih, demikianlah presentasi saya Muhammad Nur Rifki pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri, terima kasih banyak.